Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nama saya Yayu Apsoni, NIM 190302006, dan teman saya Nama saya Mukfiratul Mahfiyah dengan NIM 190302026. kami akan membahas tentang liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Pertama yang kita bahas adalah liabilitas lancar. Terlebih dahulu kita harus tahu tentang istilah liabilitas lancar. Liabilitas bisa disebut dengan kewajiban, utang, atau hutang. Sedangkan lancar sendiri diambil dari bahasa Inggris dari current. Untuk definisi liabilitas lancar adalah utang yang harus segera dilunasi dalam tempo 1 tahun. Liabilitas lancar adalah utang yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Kewajiban saat ini, 2. Akibat peristiwa masa lalu, 3. Arus keluar dari sumber daya perusahaan berupa cash, goods, dan service. Kewajiban lancar dilaporkan apabila salah satu dari dua kondisi berikut terjadi. 1. Kewajiban diharapkan dapat diselesaikan selama siklus operasi normal perusahaan, atau kewajiban diharapkan dapat diselesaikan selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Macam-macam liabilitas lancar. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha atau utang dagang adalah saldo yang harus dibayarkan kepada pihak lain, baik berupa barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli secara kredit. Dalam utang usaha sendiri, terjadi adanya jeda waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayaran. Dasar pencatatan utang pembelian adalah faktur. Perjanjian pembelian misalnya 2/10 N/30 adalah pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dengan jangka waktu kredit 30 hari. Bisa kita lihat pada ilustrasi berikut. PT Wijaya tanggal 1 September 2020 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta, syarat pembelian 2/10 N/30. Jika pencatatannya dilakukan pada tanggal 1 September 2020, maka jurnalnya adalah persediaan 20 juta dan utang dagang 20 juta. Apabila dilunasi pada tanggal 10 September 2020, pencatatannya adalah utang dagang 20 juta pada debit, kas 19.600 pada kredit, dan potongan pembelian 400.000 pada kredit. Dan apabila jika dilunasi pada tanggal 15 September, pencatatannya adalah utang dagang pada debit 20 juta, kas 20 juta pada kredit. Utang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Wesel sendiri diterbitkan untuk melunasi utang atau pembayaran pembelian. Wesel bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Wesel juga seringkali berbunga atau tidak berbunga. Pada ilustrasi berikut adalah penerbitan wesel berbunga, yaitu Puri National Bank setuju meminjamkan $200.000 pada tanggal 1 Maret 2011 untuk Landscape Company. Jika Landscape menandatangani $200.000, 6% 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterimanya pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Kas pada debit 200.000, wesel bayar pada kredit 200.000. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni. Beban bunga pada debit 4.000, hutang bunga pada kredit 4.000.
Untuk mencari beban bunga sendiri bisa dilakukan dengan cara 200.000 tadi dikalikan 6% dikali 4 bulan dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya akan didapat $4.000. Sedangkan pada saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran wesel dan bunga sebagai berikut. Hutang wesel pada debit 200.000, hutang bunga pada debit 4.000, dan kas pada kredit 204.000. Ilustrasi berikut adalah penerbitan wesel tanpa bunga. Pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan $204.000 4 bulan wesel tanpa bunga ke Castle Bank Nasional. Nilai sekarang dari wesel adalah $200.000. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Kas pada debit $200.000, hutang wesel pada kredit $200.000. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyelesaian berikut untuk mengakui beban bunga dan peningkatan dalam catatan hutang sebesar $4.000 pada tanggal 30 Juni. Beban bunga pada debit $4.000, hutang wesel pada kredit $4.000. Jika jatuh tempo 1 Juli, Landscape harus membayar hutang wesel $204.000 pada debit, kas $204.000 pada kredit. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo. Hutang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, maupun wesel yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya dapat diakui sebagai hutang lancar. Hutang jangka panjang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar jika 1. Dilunasi dari hasil penerbitan hutang yang baru, seperti gali lubang atau tutup lubang. Yang kedua, dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga, dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Hutang jangka pendek yang akan didanai kembali. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Hutang dividen. Hutang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena pengumuman pembagian laba berupa kas dan aktiva lainnya. Hutang dividen pada umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan. Hutang dividen dibayar dalam bentuk dividen saham tambahan dan tidak diakui sebagai kewajiban, melainkan dicatat di bagian ekuitas. Deposito yang dapat dikembalikan. Deposito yang dapat dikembalikan adalah deposit kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk penutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Deposito yang dapat dikembalikan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Contoh deposito yang dapat dikembalikan. Yang pertama, perusahaan telepon seringkali mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan telepon. Yang kedua, deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas properti yang ada di tangan pelanggan. Pendapatan diterima di muka. Perusahaan kadang menerima pembayaran untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Contohnya seperti DP. Bisa kita lihat pada ilustrasi berikut. Pro Magazine menjual 10.000 langganan tahunan pada tanggal 1 Agustus 2010 sebesar $15 masing-masing. Siapkan 1 Agustus 2010 jurnal dan 31 Desember 2010 jurnal penyesuaian tahunan. Pencatatan pada jurnal tanggal 1 Agustus adalah
kas $150.000 pada debit dan pendapatan diterima di muka $150.000 pada kredit yang dapat diperoleh dari 10.000 langganan dikali $15. Sedangkan pencatatan untuk jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember adalah pendapatan diterima di muka $62.500 pada debit dan pendapatan berlangganan $62.500 pada kredit yang diperoleh dari $150.000 dikali 5 bulan dibagi 12 bulan, hasilnya $62.500. Hutang pajak penjualan. Hutang pajak terjadi karena perusahaan harus memungut pajak penjualan (PPN) dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa tertentu dan kemudian membayarnya kepada pemerintah sesuai undang-undang. Hutang pajak penghasilan, yaitu bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan. Hutang pajak adalah kewajiban lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara periodik. Hutang karyawan. Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Termasuk kewajiban lancar adalah hutang gaji, bonus, dan kompensasi lainnya. Saya akan melanjutkan mengenai yang kedua, yaitu provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum dapat diketahui dengan pasti. Sebuah perusahaan dapat diakui dengan provisinya jika perusahaan dalam kondisi yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban saat ini sebagai peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk melunasi kewajiban tersebut. Yang ketiga, estimasi yang andal yang mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika ketiga kondisi di atas tidak terpenuhi, maka sebuah provisi perusahaannya tidak diakui. Selanjutnya, pengukuran provisi. Bagaimana sebuah perusahaan menentukan jumlah yang akan dilaporkan untuk provisi? Menurut IFRS atau Standar Laporan Keuangan Internasional, sebuah perusahaan menentukan jumlah untuk dilaporkan provisi yaitu apabila jumlah yang diakui harus estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Estimasi terbaik merupakan sejumlah perusahaan yang akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, pengukuran kewajiban seharusnya mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Kejadian masa depan mungkin berdampak pada pengukuran dari biaya yang harus dipertimbangkan. Dalam pengukuran provisi ada yang namanya kewajiban konstruktif atau yang namanya constructive obligation. Adalah kewajiban yang berasal dari aktivitas perusahaan, di mana yang pertama, perusahaan dengan mapannya alur praktek atau aktivitas masa lalu, diterbitkannya kebijakan atau sebuah laporan spesifik tahun berjalan yang cukup dan menunjukkan hubungan perusahaan terhadap pihak lain yang akan menerima tanggung jawab tertentu, dan sebagai hasilnya perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang valid terhadap pihak lain yang akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Salah satunya contohnya pengukuran tersebut adalah perkara hukum Novartis, di mana perusahaan besar Novartis ini terlibat dalam masalah pengadilan yang berkaitan dengan berbagai produk mereka, di mana kewajiban seperti gugatan hukum sedang diukur dan estimasi terbaik terhadap kemungkinan hasil dari tuntutan hukum tersebut menghasilkan yang namanya kewajiban. Yang selanjutnya, jenis-jenis umum provisi. Yang pertama ada yang namanya gugatan.
Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan proses hukum yang tertunda atau yang menjadi ancaman dan kemungkinan atau aktual klaim serta penilaian. Yang pertama, ada jangka waktu yang mendasari atau menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, probabilitas dari hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar dari jumlah kerugian. Sehubungan dengan tidak diajukan gugatan dan tidak menentunya klaim dan penilaian, perusahaan harus menentukan yang namanya tingkat probabilitas bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim dan penilaian dapat dinyatakan, dan kemungkinan hasilnya itu tidak menguntungkan. Ya, salah satu contoh ilustrasi gugatannya seperti yang ada pada slide, yaitu Skor-Inc terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Yang pertama, menyiapkan jurnal per 31 Desember jika kemungkinan skor akan bertanggung jawab atas 900.000, yaitu yang A itu berarti jurnalnya kerugian gugatan pada kewajiban gugatan sebesar 900.000. Yang B, menyiapkan jurnal per 31 Desember masuk jika ada. Dengan asumsi itu tidak mungkin bahwa skor akan bertanggung jawab atas pembayarannya dari gugatan tersebut. Berarti jurnalnya tidak ada entry yang diperlukan atau tidak ada data yang diperlukan. Kerugian tersebut tidak diakui karena tidak mungkin bahwa kewajiban telah terjadi pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2010. Jenis-jenis umum provisi yang kedua ada yang namanya garansi. Garansi ini merupakan janji yang dibuat oleh seorang penjual kepada seorang pembeli untuk memperbaiki kelemahan dalam hal kuantitas, kualitas, atau kinerja produk. Jika kemungkinan besar para pelanggan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat menaksir biayanya, maka perusahaan harus mencatat dari biaya klaim tersebut. Dalam dasar akuntansi, biaya garansi itu bisa ada dua metode. Ada yang pertama metode cash basis, di mana metode ini mengakui beban garansi pada saat terjadinya karena tidaklah besar kemungkinan kewajiban telah timbul atau tidak bisa dengan layak memperkirakan jumlah kewajibannya. Terus yang kedua ada yang namanya metode akrual, di mana metode ini membebankan biaya garansi ke dalam biaya operasional pada tahun penjualannya. Di sini merupakan metode yang berlaku umum dan disebut juga dengan pendekatan biaya garansi. Ilustrasinya garansi yaitu Strip Factory menyediakan 2 tahun garansi pada salah satu produknya yang pertama dijual pada tahun 2010. Pada tahun tersebut Strip menghabiskan sebanyak 70.000 untuk pelayanan klaim garansi. Pada akhir tahun Strip memperkirakan adanya tambahan pengeluaran sebesar 400.000 yang akan dikeluarkan ke depan terhadap pelayanan klaim garansi yang berhubungan dengan penjualan pada tahun 2010. Di sini Strip menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran sebesar 70.000 pada tahun 2010, yaitu berarti beban garansi pada kas sebesar 70.000. Kemudian Strip juga membuat ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2010 dengan jurnal beban garansi pada utang garansi sebesar 400.000. Untuk jenis umum provisi yang ketiga ada yang namanya premi dan kupon, di mana perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon untuk beban pada periode penjualan tersebut terjadi. Dalam akuntansi, perkiraan jumlah premi yang ditawarkan beredar karena pelanggar mungkin akan menebusnya. Yang kedua, membebankan biaya premi yang ditawarkan ke dalam biaya premi atau kupon dan kreditkan tentang premi atau kupon. Selanjutnya ilustrasi premi dan kupon.
Di sini Fluffy Choco Mix Company menawarkan kepada pelanggannya sebuah mangkuk anti pecah yang besar atas penukaran 10 bagian atas kotak produk dan tambahan 25 sen. Biaya untuk mangkuk yang ditanggung oleh Fluffy Company sebesar 75 sen. Dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menukarkan 60% bagian atas kotak produk. Premi mulai ditawarkan pada bulan Juni 2011 dan mengakibatkan jurnal transaksi. Fluffy Company mencatat pembelian 20.000 mangkok dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan mangkuk untuk premi pada kas sebesar 15.000, di mana 20.000 dikali sama 75 sen hasilnya 15.000. Terus kemudian jurnal untuk mencatat penjualan 300.000 kotak kue campuran. Berarti jurnalnya kas pada penjualan sebesar 240.000. Itu dari 300.000 dikali 80 sen hasilnya 240.000. Fluffy juga mencatat penebusan yang terjadi dari 60.000 kotak bagian atas, penerimaan 25 sen per kotak bagian atas, dan mengirim mangkoknya. Berarti kas beban premi, kasnya dulu kas 60.000 per 10 dikali 0,25 sen hasilnya 1.500. Terus beban preminya 3.000. Terus persediaan mangkok untuk preminya 4.500. Berarti kas beban premi pada persediaan mangkok untuk premi. Perhitungannya 60.000 per 10 dikali 0,75 sen hasilnya 4.500. Untuk yang terakhir, Fluffy membuat jurnal ayat penyesuaian akhir periode untuk kewajiban diestimasi untuk premium yang beredar atas penawaran premi kotak bagian atas. Berarti jurnalnya beban premi pada utang premi sebesar 6.000. Yang untuk selanjutnya yang keempat ada yang namanya kewajiban lingkungan, di mana perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan jika perusahaan memiliki kewajiban hukum terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan saat dapat memperkirakan jumlah liabilitasnya secara wajar. Contoh kewajiban yang ada atau contoh kejadian yang menimbulkan kewajiban yaitu termasuk yang membutuhkan pengakuan kewajiban namun tidak terbatas pada satu, pengosongan fasilitas nuklir. Yang kedua, membongkar, memulihkan, dan reklamasi sifat minyak dan gas. Beberapa penutupan reklamasi dan biaya pemindahan fasilitas pertambangan. Yang keempat, ada yang biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan sampah. Masih dalam jenis-jenis umum provisi kewajiban lingkungan ada namanya pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur tanggung jawab lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. Terus ada pengakuan dan alokasi. Di sini untuk mencatat kewajiban lingkungan sebuah perusahaan harus memasukkan biaya yang berhubungan dengan kewajiban lingkungan sebesar tercatat aset berumur panjang terkait dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Yang kelima ada kontrak yang memberatkan. Di sini kontrak yang memberatkan itu biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban, di mana kewajiban itu melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Terus perkiraan biaya harus mencerminkan biaya sebenarnya yang berasal dari kontrak yang harus lebih rendah dari biaya yang memenuhi kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Terus yang keenam ada namanya restrukturisasi. Di sini restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh sebuah manajemen serta secara material berubah apabila salah satu terjadi. Yang pertama, ruang lingkup bisnis diambil alih oleh perusahaan atau cara atau metode bisnisnya yang dilakukan. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal terperinci untuk restrukturisasi dan telah menimbulkan harapan yang valid untuk mereka yang terkena dampak dari implementasi atau pengumuman rencananya tersebut.
Yang ketujuh ada yang namanya asuransi sendiri. Di sini yang namanya asuransi sendiri bukan merupakan asuransi, tetapi merupakan penanggungan resiko. Terdapat sedikit justifikasi teoritis untuk penetapan kewajiban berdasarkan beban hipotesis ini ke beban asuransi. Kondisi ini untuk pengakrualan yang dinyatakan dalam IFRS tidak dipenuhi sebelum kejadian tersebut terjadi. Pengungkapan yang berkaitan dengan provisi. Sebuah perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi awal untuk saldo akhir atas setiap kelas utama provisi, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Dengan tambahan yang pertama, provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan mengenai ketidakpastian yang berkaitan dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian biaya diharapkan harus disediakan. Terus yang ketiga ada yang namanya kontingensi. Di mana kontingensi ini adalah suatu kondisi, situasi dan serangkaian keadaan yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi memiliki keuntungan, yaitu klaim atau hak untuk menerima aset atau memiliki kewajiban yang menurun, yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Contohnya, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Contoh yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Selanjutnya jenis keuntungan kontingensi, di mana keuntungan ini ada yang namanya satu, penerimaan atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Yang keempat, kerugian pajak yang dikompensasi ke depannya. Tapi dengan catatan, keuntungan kontingensi ini tidak akan dicatat dan akan diungkapkan dalam catatan hanya jika probabilitasnya tinggi bahwa suatu keuntungan kontingensi akan menjadi kenyataan. Selain ada keuntungan pasti ada kerugian. Di sini kerugian kontingensi merupakan situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan. Jenis kerugian kontingensinya yang pertama, ada yang namanya perkara pengadilan, klaim dan pengenaan, seperti mungkin periode waktu, penyebab dasar tindakan, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, estimasi layak mengenai jumlah kerugian. Terus selain perkara pengadilan, klaim dan pengenaan, ada yang namanya biaya garansi dan jaminan. Di sini jaminan dalam artian garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki defisiensi kuantitas, kualitas, atau kinerja dari suatu produk. Yang ketiga ada yang namanya premi dan kupon. Premi adalah peralatan dari perak pirung, alat rumah tangga kecil, mainan, barang lainnya, atau transportasi gratis. Terus ada juga kupon, di mana sesuatu yang ditebus untuk potongan tunai atas barang yang sudah dibeli. Yang selanjutnya, cara penyajian hutang lancar pada laporan keuangan neraca. Ada 7, yaitu yang pertama, setiap jenis hutang lancar harus disajikan terpisah dari jumlah material. Yang kedua, hutang terhadap perusahaan afiliasi, pemegang saham, karyawan perusahaan harus dipisahkan dari hutang kepada pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, aktiva yang dijamin dalam penarikan hutang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan hutang lancar tidak boleh digabungkan penyajiannya ke dalam jumlah neto. Yang kelima, hutang bersyarat harus dijelaskan di dalam neraca. Yang keenam, disajikan sesuai likuiditasnya, sama seperti aktiva,
Utang lancar yang dapat dengan segera dibayar maka disajikan dalam urutan yang paling atas. Yang ketujuh, dilaporkan pada sisi sebelah kanan neraca. Setelah penyajiannya ada yang namanya analisis utang lancar. Analisis utang lancar ini termasuk dalam likuiditas tentang kewajiban, adalah waktu yang diharapkan untuk dilalui sebelum pembayarannya. Dalam menilai tingkat likuiditas sebuah perusahaan ada dua rasio. Yang pertama ada namanya current ratio, itu rasionya yaitu current asset dibagi dengan current liabilities, atau rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Terus ada juga yang namanya acid test ratio di sini, atau biasa juga disebut dengan quick ratio, yaitu kas ditambah dengan investasi jangka pendek ditambah dengan piutang dibagi dengan hutang lancar. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang liabilitas lancar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.